Dari Mutiara 5 apa dari Pemkab? Serba pungli terjadi di semua lini dari jalanan hingga birokrasi. Sudah hadir di mata Najwa salah satu kepala daerah yang kerap melakukan sidak pungli, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Selamat malam, Pak Thorik. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di mata Najwa, Pak Thorik. Saya dengar ada banyak sekali sidak yang Anda lakukan dan saya ingin tahu apa sebabnya satu persatu nanti. Tapi sebelumnya, karena tadi saya sudah menjanjikan pemirsa mata Najwa, kita akan cari tahu apa yang terjadi pada seorang kepala desa yang dipaksa setor pungli atas nama THR ke camat. Bagaimana modusnya? Saya sudah terhubung melalui video dengan salah satu kepala desa yang menjadi korban pungli yang memang sengaja kami tutup identitasnya dengan alasan keamanan. Selamat malam Pak Kades. Baik. Terima kasih ya Pak Kades sudah mau muncul di mata Najwa. Sehat-sehat terus untuk Pak Kades dan warga. Mas Dito, nanti saya akan ke Anda lagi, tapi saya mau ke Lumajang karena di Lumajang juga kerap kali kita melihat berbagai sidak yang Anda lakukan, Pak Bupati. Salah satunya yang ini, saya ingin pemirsa mata Najwa melihat dulu video Bupati Lumajang berikut ini. Jadi mereka dikasih ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini dari siapa? Ya, Pemkab, Kak. Pemkab, aku ini Bupati. Iya, Kita kok sopo ngomong? Ya, sementara tahunya kita ya, Pak. Sementara bagaimana yang ngomong? Sopo yang kita kok sopo? Ini logonya Pemkab. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang ini, woco. Iya. Ayo. Teko sopo iki ngomong? Dari siapa? Ya dari PT Mutiara Halim, Pak. Dari PT Mutiara 5 apa dari Pemkab? Dulunya ya dari Pemkab, Pak, dulunya, Pak. Mana dulunya dari Pemkab? Nggak ada dari Pemkab. Dari Mutiara 5 apa dari Pemkab? Iki sampean pemalsuan iki. Gawe sampeyan akeh iki, Logo Pemkab, pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas Pengelola Keuangan Daerah iki wis ndak ono dinase. Pak Bupati, apa yang terjadi? Anda emosional sekali di situ. Ini sesuatu yang sudah berlangsung lama, Anda baru dapati atau seperti apa konteks peristiwa itu? Ini tahun 2005. Diawali dengan ada MOU. Peristiwa ini 2000. Jadi, peristiwa Anda sidak itu 2000. Ini dimulai dari awal mulanya MOU. Oke, tapi peristiwa tadi 2019 ya Pak Bupati? Oke, ya, peristiwa tadi 2019, tapi dimulai sejak tahun 2000. Maka itu yang akan kita lihat. Nanti kita akan bahas itu Pak Bupati, bagaimana caranya memastikan sidak sebagai efek kejut dilanjutkan dengan upaya-upaya sistematis lainnya. Saya juga nanti akan ke Mas Bupati. Yang merasa menjadi bagian orang yang mungkin aksesnya terputus, income ekonominya juga bisa jadi terputus. Nah, orang-orang yang begini-begini ini ya pasti punya rasa kebencian terhadap saya. Nah, begitu punya rasa kebencian, pasti ya mikirnya macam-macam tuh. Mana celah hukum yang sekiranya bisa menjadi ancaman terhadap saya secara pribadi, maupun hal-hal yang merugikan pada posisi personalitas saya. Nah, karena itu saya dilaporkan di Polda. Tadi Mas Bupati Kediri mengatakan kerumitannya salah satunya mengubah pola pikir. Yang Anda temui, apa saja tantangan-tantangan terberat kalau kita bicara pungli? Untuk memastikan bahwa ya ada perbaikan sistem seperti yang tadi dikatakan Mas Kurnia dan juga Pak Najih. Jadi gini Mbak, pungli itu pertama karena ada kesempatan dan celah. Di mana ada kesempatan dan celah, pasti potensi pungli itu menjadi pikiran orang. Seluruh bantuan yang menjadi program pemerintah yang efeknya langsung mendapatkan manfaatnya kepada masyarakat, baik personal maupun kelembagaan, pasti ada hal-hal yang dimungkinkan untuk orang mencari celah mendapatkan akses yang lebih. Ya. Oke. Yang kedua, akal-akalannya pasti tumbuh itu kalau ada kesempatan, ada celah. Baik akal-akalan untuk ngakali prosedurnya maupun akal-akalan untuk mendapatkan nilai lebih yang berkali lipat. Misalnya begini, tadi yang disampaikan Mas Bupati Kediri
KTP. Dulu di Kabupaten Lumajang, begitu KTP itu masih tersentral di Dinas Kependudukan, orang keliling ke kampung, Pak, tak uruskan KTP-nya. Nanti hanya tinggal ngasih ongkos. Ya kalau satu, kalau banyak. Nah, ini orang yang riwa-riwi sana-sini, sana-sini. Nah, akhirnya saya punya keputusan, semua pengurusan KTP selesai di kecamatan. Tidak boleh orang lain yang ngurus, minimal keluarganya. Kalau orang tuanya tidak paham soal administrasi, anaknya yang menguruskan. Itu mekanisme yang terjadi. Jadi Anda membuat jarak itu makin dekat begitu ya, tidak tersentral, tetapi memastikan bahwa akses itu bisa lebih dekat di dan sekarang KTP cetak di kecamatan bisa di Kabupaten Lumajang, selesai di kecamatan. Mulai KTP, kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran selesai di kecamatan. Itu salah satu mitigasinya yang menurut saya penting dilakukan oleh siapapun. Kalau mekanisme mitigasi ini terjadi dari semua potensi pungli ini yang ada di masyarakat, saya kok yakin ya, nanti ke depan akan ada banyak inovasi untuk mitigasi pungli yang ada di masyarakat. Terkadang yang menyulitkan juga Pak Naji, oknum aparat yang terlibat di sana. Dalam berbagai penelitian kita lihat justru pungli banyak terjadi di kantor-kantor pelayanan publik. Jadi seperti tadi contohnya camatnya, atau kemudian kalau di kantor di aparat penegak hukum justru polisinya, misalnya oknum polisinya. Jadi ini yang lebih menyulitkan untuk diberantas karena ya memang yang melakukan justru yang punya kuasa. Iya Mbak Nana, jadi apa yang ditemukan Ombudsman misalnya itu problem yang kita hadapi adalah budaya birokrasi ya, yang menganggap bahwa kewenangan itu melekat kepada dirinya sehingga apapun yang dia lakukan itu sebagai bentuk kebenaran gitu. Sehingga ketika ada penyalahgunaan ataupun melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu, bahwa dia diberi otoritas tanpa disadari bahwa otoritas yang dia gunakan itu salah, tidak tepat. Nah, ini yang tadi disebut oleh Pak Bupati, baik itu dari Kediri maupun Lumajang, pembudayaan ya di birokrasi kita yang sangat rendah begitu ya. Karena apa? Karena masih masyarakat birokrasi kita itu masih patronase gitu. Melihat patronnya. Kalau pimpinannya A, dia mungkin mengikut. Demikian juga kalau pimpinannya tegas dan seperti yang terjadi di misalnya di Lumajang, mungkin bawahannya juga akan ikut. Nah, problem ini kan dibatasi oleh waktu kita. Kalau periode bupatinya berakhir dan ganti orang lain, berubah lagi itu pola budaya birokrasi. Kalau kemudian tidak ada sistem yang memang diberlakukan untuk memastikan siapapun orangnya, prosesnya berjalan sama. Oke. Ada hasil penelitian yang juga menarik yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Siapa lembaga yang menurut persepsi publik paling banyak melakukan pungli? Siapa kira-kira? Setelah pariwara saya akan tunjukkan hasilnya. Tambah lagi 30 lagi. Nah, ada lagi duit 30. Tambah. Ampun ya. Sini kau. Apa ya? Kamera kau tuh kok. Sini kau. Apa kamera? Sini kamera kamu tuh. Main pukul. Kau tuh ambil tiket ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda teman-teman hasil survei Transparansi Internasional Indonesia, persepsi publik, siapa lembaga apa yang paling banyak melakukan pungli. Kita lihat hasilnya. Dan saya ingin minta tanggapan Kurnia. Ini mengagetkan Anda tidak? Kantor polisi yang dianggap paling banyak, kemudian kantor pelayanan dokumen, sekolah negeri, kemudian kantor dan klinik umum pusat layanan kesehatan. Penyuapan dan juga menggunakan koneksi pribadi. Ini apakah mirip-mirip dengan survei yang ICW lakukan? Kantor polisi nomor 1? Iya, berarti tidak ada berubah dari tahun 2018, Mbak Nana. ICW bersama dengan LSI melaunching itu di Desember tahun 2018. Peringkat pertama adalah instansi kepolisian. Mirisnya Mbak Nana, dari 3 besar itu, 2 diantaranya terkait dengan penegakan hukum. Pertama misalnya kantor polisi sama dengan temuan dari TI, kalau yang di tahun 2018 ICW menemukan peringkat 2 adalah instansi pengadilan. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan data di Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan.
Mirisnya Mbak Nana, kalau kita ke seluruh layanan publik, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Bupati, selalu ada banner, selalu ada poster zona anti korupsi. Bahkan Mbak Nana, kalau misalnya Pak Kapolri membuka kanal pengaduan, saya yakin betul handphone Pak Kapolri bisa rusak saking banyaknya laporan terkait dengan praktik pungli. Polsek, Polres, Polda, ada banyak jenisnya Mbak Nana, mulai dari pembuatan SIM, SKCK, tilang, dan lain sebagainya. Itu kan masalah yang selalu timbul di setiap tahun. Bahkan Mbak Nana, yang harus dilihat lebih lanjut adalah oknum-oknum yang melakukan praktik pungli itu hanya karena kesempatan, kalau kata Pak Bupati, atau karena perintah. Yang kita khawatirkan perintah. Kebanyakan penindakan penegak hukum terkait dengan oknum di internalnya yang bermain hanya terbatas pada kesempatan, tapi tidak pernah ditelusuri siapa sebenarnya lumbung uang yang mengumpulkan pungli-pungli tersebut. Oke, dengan ombudsman apakah hasilnya mirip-mirip? Dengan ombudsman itu agak berbeda, tetapi cara kita melihat adalah pengaduan masyarakat yang masuk ke ombudsman dari perwakilan di daerah di 34 provinsi sampai ke pusat, itu lembaga pemerintahan daerah yang banyak, karena itu pelayanan publik itu langsung ke pemerintahan daerah. Ini kita ada datanya. Kemudian, ya Pak? Kemudian, iya. Jadi, oke. Ini kalau ini tingkat provinsi ya, ini tingkat provinsi. Daerah. Kalau yang ini, ini pemerintah daerah nomor 1. Daerah, kemudian lembaga pendidikan negeri, terutama dalam kasus boleh lihat yang tadinya lagi, yang soal misalnya, itu yang banyak dikeluhkan oleh publik. Kemudian yang ketiga adalah lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, kementerian, dan peringkat yang keempat itu adalah kepolisian. Baik, berarti ini PR untuk Pak Bupati nih. PR bukan hanya di Lumajang dan Kediri yang malam ini ada di Mata Najwa, cuma PR untuk semua kabupaten, kota, dan juga provinsi. Mas Dito, PR untuk Anda Bupati baru, jadi harus berani-berani melihat ke dalam, Mas Dito. Anak buah sendiri dan sebagainya, Mas. Iya, pasti. Itu pasti kita lakukan. Makanya di Kabupaten Kediri sekarang kita lakukan TNT, transaksi non-tunai. Untuk meminimalisir pungli. Oke, baik. Kita tunggu gebrakan selanjutnya, Mas. Jadi bukan hanya sidak, tapi pembenahan secara utuh di Kediri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Dito. Salam untuk keluarga. Sama-sama, Mbak Nana. Matur suwun, selamat malam. Gimana, Cak Torik? PR juga untuk Anda? Ya. Akan lebih sering-sering sidak atau sudah kapok karena banyak ancaman dan dilaporkan polisi? Tentu saya akan tetap merespon setiap laporan masyarakat. Begini Mbak Nana, saya ingin merekonstruksi lah pola pikir yang selama ini mungkin sekian waktu jadi catatan penting tentang hasil survei tadi itu. Boleh singkat, Cak? Saya merasakan bahwa teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, ada saber pungli yang kami miliki di daerah. Saya bersyukur ada intensitas komunikasi yang bagus, yang baik, yang sinergi untuk menangani kasus. Satu hal misalnya kemarin, ada kasus pemotongan bantuan yang dari pemerintah pusat UMKM yang 2,4 juta. Betul ada pemotongan. Betul di bawah ada hal itu. Nah, tapi kami di backup oleh teman kejaksaan, di backup oleh kepolisian. Saya kira soal survei apakah masih ada pungli? Iya. Tapi institusi, lembaga, badan, saya kira ini kasuistik ya. Karena tadi pemerintah daerah juga menjadi bagian dari keterlibatan pungli yang juga dominan. Nah, ini yang saya luruskan bahwa sebenarnya mekanisme by system dan by leaders itu penting dalam melakukan percepatan untuk betul-betul pungli tidak terjadi. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini, Pak Bupati. Terima kasih. Salam untuk warga teman-teman di Lumajang. Terima kasih. Panggil saya Cak Torik, Mbak Nana. Cak Torik, terima kasih ya, Cak Torik. Terima Panggil kasih. saya Nana ya, Cak. Ya. Mas Kurnian, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama.